أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 وفي رواية التسبيح 34 في رواية التكبير 34 قال علي رضي الله تعالى عنه فما تركته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيل له ولا ليلة الصفين قال ولا ليلة الصفين. Tentang pentingnya berzikir sebelum tidur. Dalam hadis Imam Bukhari rahimahullah taala dari riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu dan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbaring di tempat tidurnya mengucapkan bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ini menunjukkan pentingnya zikrullah sebelum kita tidur dan juga sebelum aktivitas-aktivitas yang lain. Ya, karena aktivitas amal orang Islam itu bukan hanya tidur, makan, minum, bekerja, berpakaian, kan begitu. Berkendaraan, masuk keluar masjid, rumah, pasar, ya banyak sekali seperti itu. Masuk kelas, ya kalau dipelajarkan kan banyak tuh 24 jam. Ini adalah dalil bahwa hendaknya amalan setiap orang Islam itu diawali dengan minimalnya bismillah supaya timbul dalam amal itu turun dalam itu keridhaan Allah, bantuan Allah, pertolongan Allah. Lalu di dalam hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau dan kepada Fatimah radhiyallahu anhuma, apabila kalian berdua mulai berbaring di tempat pembaringan kalian, maka ucapkanlah takbir Allahu Akbar sebanyak 33 dan ucapkanlah oleh kalian tasbih Subhanallah sebanyak 33 dan bertahmidlah, ucapkan Alhamdulillah sebanyak 33. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain adalah tasbih 34 kali. Dalam riwayat lainnya takbir 34 kali. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan setelah mendengar hadis tersebut, nasihat tersebut, setelah mendengar ajaran dari Nabi tersebut, aku tidak pernah meninggalkan
tasbih itu satu malam pun. Diamalkan istiqomah. Nah, ini juga ya, dalil pentingnya istiqomah. Kalau kita sudah mendengarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam begini, amalin. Ya, sampai kita meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, beribadahlah kepada Rabb kamu, ya, kepada Allah sampai datang keyakinan itu ke kematian. Maka ditanya kepada Sayyidina Ali, termasuk malam Siffin, terjadi peperangan Siffin, engkau juga tidak tinggalkan itu tasbihan, walaupun dalam peperangan Siffin aku pun tidak tinggalkan ini tasbihan. Dia dalam kondisi aman, dalam kondisi genting sekalipun tetap mengamalkan zikrullah sebelum tidur. Ini keistiqomahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Dan inilah sifat sahabat. Kalau sudah mengamalkan suatu amal baik, dipegang teguh. Sebab mereka tahu bahwasanya syariat Islam mengajarkan mudawamah, terus menerus dalam beramal baik. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa iqallah. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus, yang paling panjang, yang paling lama, yang paling terus menerus, walaupun itu sedikit. Setelah sunnah qobliyah ba'diyah terus menerus sampai kita wafat. Sedekah istiqomah sedekah, tahajud istiqomah tahajud, taklim istiqomah taklim, walaupun dalam seminggu sekali dua kali tapi istiqomah. Dimulai dari mudawamah terlebih dahulu. Ya. Dan ini adalah sebagai dalil tentang pentingnya selalu mensucikan Allah, memuji Allah, membesarkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Dimanapun kita berada, hebatkan Allah, besarkan Allah. Dimanapun kita berada, sucikan Allah. Ya. Dimanapun kita berada, bersyukur kepada Allah. Ya. Ketika kita tidur, berbaring, berdiri, duduk, berjalan, kondisi senang, kondisi sulit, hebatkan Allah, besarkan Allah, puji Allah, syukuri Allah, sucikan Allah. Jadi kalau Nabi SAW melakukan perjalanan, tanjakan ya kita naik tanjakan, apa yang Nabi baca di para sahabat? Yukabbirun Allah Ta'ala ala kulli syarah. Mereka Nabi dan para sahabat punya kebiasaan kalau tanjakan mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau turunan apa yang dibaca? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Itulah akhlaknya orang-orang yang beriman, senantiasa mengingat Allah, mengingat perintah Allah, mengingat asma Allah, mengingat larangan Allah untuk ditinggalkan. Ini tentang berzikir ya. Sebelum apa? Sebelum tidur. Diamalkan insya Allah. Ya. Diamalkan sedikit-sedikit. Ya. Dan banyak-banyak kali kita tapi diamal. Itu yang sangat penting. Muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membahas sekarang tentang bab dosa-dosa besar. Dosa besar yang pertama adalah syirkul akbar, syirik yang besar. Mensekutukan Allah dengan selainnya.
Asyirkul akbar ini termasuk dosa besar dan dia termasuk dosa batin, dosa yang ada dalam hati kita. Karena dosa itu ada yang zahir, ada yang batin. Maka dosa paling besar adalah dosa batin ini, itu apa? Asyirkul akbar. Ya. Sebagian ulama mengatakan kabairul qulubi a'zamu min kabairil jawarihi li'annaha kullaha tujibul fisqa wa dhulm. Dosa-dosa besar yang dilakukan oleh hati itu lebih parah ya daripada dosa-dosa besar yang dilakukan oleh anggota tubuh yang terlihat. Karena dosa besar yang kaitannya dengan hati ini menjadi sebab mestinya kefasikan terjadi dan kezaliman. Karena dosa-dosa besar ini akan menjadi sebab terjadinya kefasikan dan kezaliman. Dan dosa-dosa besar yang dikerjakan oleh hati manusia itu bukan hanya menyebabkan kefasikan dan kezaliman, bertambah lagi kadar keparahannya, yaitu apa? Dia akan memakan seluruh kebaikan, dia akan menghapuskan seluruh kebaikan yang pernah dikerjakan dan berakibat siksa-siksa yang sangat pedih. Yang mana kepedihan siksa dengan sebab dosa hati ini lebih besar daripada kepedihan siksa yang diakibatkan oleh dosa besar yang dilakukan oleh anggota tubuh biasa. Inilah kenapa pentingnya kita menghindari segala dosa-dosa besar yang ada kaitan terutamanya dengan hati, di samping juga yang ada kaitan dengan anggota tubuh yang terlihat. Ya. Contoh syirik saja. Syirik adalah dosa besar yang ada kaitan dengan hati. Maka celaan kepada dosa besar yang ada kaitan dengan hati ini, yaitu syirik ini, ya, ini lebih besar celaannya daripada celaan kepada dosa besar yang dibuat oleh anggota tubuh biasa, seperti zina, mencuri, membunuh, minum khamr, dan lain-lain. Kenapa sebabnya? Karena dosa besar yang dikerjakan oleh hati lebih sulit hilangnya daripada dosa besar yang dikerjakan oleh anggota tubuh biasa. Seorang yang syirik, yang kufur, menghilangkannya lebih susah daripada seorang yang berzina, mencuri, minum minuman keras, berjudi. Kenapa? Karena kalau zina, minuman keras itu melekatnya dengan anggota tubuh biasa. Tapi kalau kufur, kalau syirik, dia apa? Melekatnya dengan hati. Dan sesuatu yang sudah melekat dalam hati sulit sekali untuk dibersihkan, diperbaiki. Oleh itu kenapa dosa-dosa besar yang ada dalam hati ini derajatnya, keparahannya lebih tinggi daripada dosa besar yang terjadi oleh apa? Tubuh biasa. Orang yang mengerjakan dosa besar dengan tubuhnya, dengan anggota tubuhnya yang biasa, yang bukan hati, itu biasanya bisa cepat hilangnya dengan cukup berhenti, disertai dengan taubat, disertai dengan istighfar, disertai dengan berbuat kebaikan-kebaikan. Berbeda dengan syirik. Wah, parah.
rahmatihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan Dia dengan selainnya, dan mengampuni dosa yang selain syirik ya, bagi siapapun yang Allah kehendaki. Itu surat An-Nisa ayat 48. Dalam surat Luqman ayat 13 Allah juga berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya syirik, mensekutukan Allah dengan selainnya, adalah sungguh kezaliman yang besar. Itu surat Luqman ayat 13. Dalam surat Al-Maidah ayat 72 juga sama. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang mensekutukan Allah, maka Allah haramkan ke atasnya surga dan tempatnya adalah di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Wa sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir al-isyraku billahi wa uququl walidaini. Wa kana muttaji'an fajalasa faqala ala wa qawla az-zur ala wa shahadat az-zur fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. الحديث الصحيح أيضا اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها الإشراك بالله. وروى أحمد والبخاري والترمذي والنسائي رحمهم الله تعالى الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس الحديث. Terkadang hadis sahih bahwasanya Rasulullah SAW berkata, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar? Ya, dosa besar yang paling besar. Ya. Pertama adalah mensekutukan Allah. Lalu durhaka kepada kedua orang tua. Dan saat itu beliau sedang duduk bersandar, maka beliau duduk biasa dan berkata, dan juga perkataan atau kesaksian palsu. Perkataan dan kesaksian palsu. Beliau terus-menerus mengulangi itu sehingga kami berkata, seandainya beliau diam, tidak usah mengulang-ulangi itu. Karena kami takut. Kenapa? Karena para sahabat takut dengan dosa tersebut. Ya, karena dosa besar dalam riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Tirmidzi dan Nasai adalah waqatul nafsi, membunuh orang, membunuh jiwa yang tidak bersalah. Ya. Termasuk juga di sini di dalam hadis Imam Tabarani rahimahullah taala, termasuk dosa besar setelah syirik dan setelah durhaka kepada kedua orang tua adalah melarang kelebihan air dipakai oleh orang yang memerlukan. Mencegah kelebihan air yang ada yang dimiliki dipakai oleh orang yang memerlukan. Kita punya air, ya, lalu kita kelebihan air, masyarakat kita perlu air, kita cegah, nggak boleh pakai air tadi. Padahal tidak perlunya kita berapa mencegah itu. Kalau kita surplus air kok. Kenapa? Air sangat diperlukan oleh masyarakat. Air sebagai sarana penyambung kehidupan. Apakah ini kepada air saja? Tidak. Apapun yang sangat diperlukan saat itu, dalam kondisi itu oleh masyarakat, kemudian kita memiliki kelebihan, dan kelebihan ini kita tidak berikan pada masyarakat, bukannya termasuk dosa besar. Seorang yang dia berjualan sembako atau lain-lain, masyarakat memerlukannya, tapi dia tahan, dia pendam, dia timbun, ya, begitu sangat mahal baru dia keluarkan, namanya al-ihtikar, menimbun. Ini dosanya besar. Karena merusak perekonomian.
merusak harta masyarakat, merusak hak orang lain, tidak diperbolehkan. Ya, itu merusak harta saja, merusak benda saja dengan memonopoli dan lain-lain dosanya besar. Apalagi merusak agama dengan menistakan Al-Quran, menghina Al-Quran. Yang dikerjakan, yang seperti dibuat oleh seorang kafir, ya, Ahok. Begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, berapakah dosa-dosa besar? Beliau mengatakan 9. Nah, jadi berbagai riwayatnya, ada 7, ada 9, ya kan gitu. Ya, yang terbesarnya adalah menyekutukan Allah. Berikutnya adalah membunuh orang beriman tanpa hak. Yang ketiga adalah lari dari medan pertempuran. Yang keempat adalah menuduh wanita yang beriman dengan tuduhan berzina. Yang kelima adalah sihir. Yang keenam adalah memakan harta anak yatim. Yang ketujuh adalah memakan harta riba. Yang kedelapan durhaka kepada kedua orang tua yang muslim. Yang kesembilan adalah menghalalkan hal-hal yang diharamkan di sekitar Ka'bah yang merupakan kiblat kalian bagi orang yang hidup maupun bagi orang yang mati. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun orang yang dia tidak mengerjakan 9 dosa besar itu, dan dia mendirikan sholat, dan dia membayar zakat, maka dia pasti akan menemani Rasulullah SAW di pelataran surga. Jadi orang yang tidak mengerjakan 9 dosa besar ini, dia dirikan sholat, dia bayarkan zakat, dia akan berteman dengan Rasulullah di surga nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. وروى الطبراني والحاكم والبيهقي رحمهم الله تعالى ألا إن أولياء الله المصلون ومن يقيم الصلوات الخمس التي كتبهن الله على عباده ويصوم رمضان ويحتسب صومه يرى أنه عليه حق ويؤتي زكاة ماله طيبة بها نفسه. Wayastaribul kabair allati nahallahu anha. Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang sholat. Apa? Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang sholat. Makanya kalau kita lihat orang sholat, bisa jadi dia wali Allah. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang sholat dan orang yang mendirikan salat yang 5 waktu yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, dan dia juga berpuasa di bulan Ramadan, dan dia mengharapkan ridho serta pahala Allah dalam puasanya, dengan beranggapan bahwasanya, dengan meyakini bahwasanya puasa itu wajib atasnya, dan dia juga memberikan zakat hartanya dengan senang hati sambil mengharap pahala dari Allah di dalamnya, dan dia juga meninggalkan, menjauhi setiap dosa-dosa besar yang Allah larang darinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga berkata, "Idza ya Ibn al-Khattab, wa fi riwayat qul ya Umar, fanadi bin nas innahu la yadkhulul jannata illa al-mu'minun." Rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Umar,
yang lain, berdirilah wahai umat, dan serukanlah kepada manusia, sesungguhnya tidak akan bisa memasuki surga kecuali orang-orang yang beriman saja. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru bisa masuk surga. Yang beriman kepada Allah saja, tapi tidak mengimani Rasulullah, ya, bisa masuk surga? Ya, tidak bisa. Oh, saya percaya Tuhan, tapi tidak beriman kepada Rasul, tidak bisa masuk surga. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Tidak agama-agama selain Islam yang hanya percaya ada Tuhan, tapi tidak mempercayai, meyakini ada Rasul, itu bukan mukmin, dia kafir. Dia orang kafir. Dan tidak pernah masuk surga. Siapa yang mengatakan ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas kita adalah memelihara keimanan kita, meningkatkan dan menyebarkan keimanan ini supaya orang-orang yang belum beriman mau beriman. Itulah dakwah iman. Ya, sebarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap dakwah semua insyaallah. Dakwah ya, betul. Hadirin yang mulia, ya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, "Man qala Allahu jalisun 'alal 'arsy kafirun." Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang berkata bahwasanya Allah itu duduk di atas arsy, maka dia adalah orang yang kafir. Barang siapa yang duduk, barang siapa yang berpendapat berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu duduk di atas arsy, maka dia adalah kafir. Ini qaul Imam Syafi'i radhiyallahu an yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Muallim Al-Qurashi dalam kitabnya Najmul Muhtadi wa Rajmul Muhtadi. Ya, ini adalah akidah salafus shalihin. Akidah apa? Salafus shalihin. Yang menyatakan bahwasanya Allah itu laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Allah tidak sama dengan apapun, dengan siapapun. Ya. Karena Allah tidak sama dengan apapun dan siapapun, maka tidak ada yang bisa yang mengetahui hakikat Allah kecuali Allah sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan dirinya. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika ada orang mengatakan Allah menciptakan arsy, kemudian Allah duduk di atas arsy, berarti apa? Allah ini adalah perlu kepada arsy. Allah duduk di atas arsy. Ya. Dan duduk ini tentunya menggunakan alat-alat duduk. Kalau kita duduk menggunakan alat duduk, minimal apa? Dengan tangan kita, kan gitu. Di sini ingin menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka Imam Syafi'i mengatakan orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dia kan kafir. Ya. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan juga wa'lamu anna khaliqal 'alam wahidun la syarika lah, fardun la tsaniya lah. Ya. Ketahuilah bahwasanya pencipta alam semesta ini adalah zat yang Maha Esa, yang tidak ada syarikat baginya, ya, yang Maha menyendiri, yang tidak ada keduanya baginya. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-hadda wa nihaya la tajuzu 'ala Allah ta'ala, wa ma'na al-hadd tarafu syai' wa nihayatuh. Dan ketahuilah bahwasanya batasan, ya, tidak ada batasan bagi Allah. Allah tidak mungkin bisa dibatasi, diilustrasikan, didefinisikan. Ya, tidak ada batasan bagi Allah dan tidak ada penghujung bagi Allah. Ya, awalnya begini Allah misalkan alhamdulillah, dan ujungnya begini nggak boleh. Allah cukup kita katakan Allah wujud, Allah maha ada, Allah tidak maha terdahulu, Allah itu baqa maha selama-lamanya, Allah itu mukhalafatu lil hawadits.
hadisi. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah itu qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri, tidak perlu kepada siapapun. Allah itu wahdaniyah, kayak memiliki sifat esa, qudrat, apa memiliki sifat apa? Berkuasa, irada, memiliki sifat maha berkeinginan. Ini pandangan Imam Syafi'i, imam kita. Lalu dia juga mengatakan innahu ta'ala kana wa la makan. Wa khalaqal makana wa huwa ala sifatil azaliyah kama kan qabla khalqihi al makana. La yajuzu alaihi taghyiru fi dzatihi wa la tabdilu fi sifatihi. Dalam kitab Ittihad As-Sada Al-Muttaqin karangan Imam Az-Zubairi. Dalam kitab ini Imam Az-Zubairi menukilkan perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bunyinya sesungguhnya Allah yang maha tinggi adalah wujud, adalah maha wujud ketika segala tempat belum ada. Apa? Allah maha wujud, maha tidak, maha baqa ketika segala tempat belum ada. Arsy belum diciptakan, kursi belum diciptakan, langit bumi belum ada, surga neraka belum ada, kolam belum ada, semua belum ada, satu tempat belum ada, dan Allah sudah maha wujud. Lalu Allah menciptakan tempat-tempat dan Dia tetap seperti Allah yang tidak ada perubahan, tetap seperti Allah yang maha wujud dengan sifat yang azali. Jadi setelah Allah menciptakan langit, bumi, kursi, aras, apa kalau berubah? Bila itu Allah bertempat? Tidak. Karena Allah maha wujud, maha tidak, maha baqa, mukhalafatul hawadits, dan Dia bi nafsi. Dan tidak boleh bagi Allah itu adanya perubahan dalam zatnya dan adanya pergantian dalam sifat-sifatnya. Yang tadinya Allah zaman dulu ketika belum ada langit, bumi, belum ada kursi, belum ada arsy, Allah tidak bertempat. Tiba-tiba setelah Allah ciptakan tempat, Allah perlu tempat. Tidak boleh terjadi itu, karena itu bukan sifat Allah. Nah, inilah pandangan salafus salih termasuk Imam Syafi'i yang menolak keras akidah tasybih wa tajsim, akidah menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka Imam Syafi'i juga mengatakan al-mujassimu kafirun, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, Allah duduk, Allah turun, Allah naik, kan itu ya. Allah punya kaki dan sebagainya. Dia menganggap itulah Allah, punya apa? Punya sesuatu seperti makhluknya. Maka Imam Syafi'i mengatakan al-mujassim kafir, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah memiliki tubuh, maka apa? Orang yang berpendapat ini adalah orang yang kafir. Sebab ada pandangan dari kaum mujassim, musyabih, satu kelompok yang tersesat. Mereka mengatakan innallaha taraka makanan yujlisu fihi ma'ahu Muhammadan yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan suatu tempat untuk mendudukkan di situ, di tempat itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Jadi Allah punya tempat duduk, Ada tempat lagi kosong, itu tempat kosong buat siapa? Buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti seolah-olah Allah dan Rasul bersandingan dulu. Ini apa? Pendapat siapa? Pendapat orang yang sesat. Yang mengatakan apa? Allah bertempat. Bahkan di sebelahnya siapa? Rasulullah di hari kiamat. Ini pandangan yang sangat berbahaya. Ada juga yang berpendapat katanya kan setiap malam itu Allah turun ke langit dunia. Dia memahami turunnya Allah dengan turunnya kita makhluk. Dia mengatakan innallaha yataharraku kulla lailatin bi nuzulihi min al-'arsy ila as-sama'i dunya. Sesungguhnya Allah setiap malam bergerak turun dari aras ke langit dunia. Allahu Akbar.
Nauzubillah, nauzubillah. Jadi Allah turun aja tiap malam katanya. Turun dari arah kemana? Ke dunia. Ini kan satu pandangan yang sesat dan menyesatkan, yang mana Imam Syafi'i mengatakan orang yang punya pandangan ini menyamakan Allah dengan makhluk, ya adalah kafir. Imam Syafi'i berkata. Nah, di mana kata-kata ini diucapkan? Kata-kata ini diucapkan dalam kitab dengan hadis sunnah Nabawiyah, yaitu kitabnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan Allah itu menyiapkan tempat khusus buat Muhammad dari kiamat. Karena apa? Ibnu Taimiyah ini termasuk orang yang apa? Musyrikin yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini Ibnu Taimiyah. Maka hati-hati dengan akidah yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah yang sekarang banyak dianut oleh anak muda dalam kajian-kajian yang mengatasnamakan dirinya salaf, ya. Padahal mereka bukan salaf, mereka adalah khalaf yang bertentangan dengan paham salaf. Berhati-hatilah ya terhadap kajian-kajian ini. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi akhir al-lail fa sallaytu khalfahu fa akhadha bi yadi fajarrani hatta ja'alani hidaahu falamma aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala salatihi khanastu fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falamma sarafa qala ma sya'nuk aj'aluka hidai fatahna فقلت يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي بحذائك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطاك الله قال فأعجبه فدعا لي أن يزيدني الله علما وفقها قال في مجمع الزوائد رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir malam, lalu aku pun sholat tahajud, sholat malam di belakang beliau. Lalu beliau mengambil tanganku, menarikku sampai berada dalam posisi sejajar dengan beliau. Menarik aku sampai posisinya pas sejajar dengan beliau. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ya dalam kondisi seperti itu di sholatnya, aku pun mulai diam-diam mundur ke belakang. Padahal apa? Rasul udah narik tangan dia supaya berdiri sejajar dengan Rasul. Tapi diam-diam Abdullah bin Abbas mundur ke belakang. Ini kan berarti kan kalau Nabi berbuat seperti ini kan perintah Nabi, apa? Perintah, kan ya? Walaupun dengan perbuatan itu Nabi memerintahkan, udah kamu sejajar dengan saya. Tapi ini Abdullah bin Abbas diam-diam ke belakang. Apa berarti ini? Kalau secara zahir tidak mentaati perintah, ya tidak taat, ya. Nabi membuat dia pada posisi sejajar, dia mundur lagi, kan dia tidak taat. Kalau bahasa kita ini, betul tidak? Tidak taat itu. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, beliau tanya, kenapa kamu? Aku tarik kamu, letakkan kamu sejajar denganku, tapi tiba-tiba kamu apa? Mundur dia. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjawab, ya Rasulullah, apakah layak bagi seseorang untuk sholat sejajar dengan engkau, sedangkan engkau memiliki posisi sebagai utusan Allah? Maksudnya apa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma merasa tidak layak kalau harus berdiri
membuat Rasul senang. Lalu Rasul mendoakan aku, kata Abdullah bin Abbas, supaya Allah tambahkan untukku ilmu dan kepahaman. Ya, tidak kan? Mendengar jawaban ini Rasul senang. Ternyata Abdullah bin Abbas seorang anak yang memiliki adab dan etika yang mulia. Dengan adab dan etika yang mulia inilah Rasul doakan dia supaya Allah tambahkan ilmu dan kepahaman agama. Ini hadis dalam kitab Majma'uz Zawaid diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dengan para perawinya sahih, hadis sahih. Apa yang bisa diambil dari hadis ini, hadirin mulia? Ini ada dua hal. Satu perintah, satu adab. Ya. Satu perintah, satu adab. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menarik tangannya Abdullah bin Abbas, disediakan itu apa? Perintah untuk sejajar. Tapi Abdullah bin Abbas bukan menolak, bukan tidak mentaati, tapi beliau lebih memilih adab kepada Nabi dibanding perintah Nabi. Dan ternyata orang-orang yang memilih jalur adab dibanding perintah itu termasuk disetujui, dicintai, bahkan didoakan oleh Nabi. Ini bukan hanya dalam diri Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, tapi juga oleh Abu Bakar dibuat kerjakan. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam, Rasul datang, Rasul sampai di saf belakang, di belakangnya Abu Bakar. Kemudian para sahabat mereka memberikan isyarat kepada Abu Bakar bahwa Rasulullah datang. Abu Bakar belum menyadari sampai akhirnya tepukan tangan bertambah banyak. Abu Bakar melirik, ternyata ada Nabi. Maka Nabi dengan bahasa isyarat menyuruh Abu Bakar berkata, bertahan sebagai imam. Melihat isyarat Nabi menyuruh beliau bertahan sebagai imam, Abu Bakar bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, lalu mundur. Akhirnya Rasul maju. Setelah selesai sholat, Rasul tanya, kenapa kamu tadi tidak melaksanakan instruksiku dan isyaratku supaya tetap bertahan jadi imam? Apa jawaban Abu Bakar? Tidak layak bagi putranya Quhafah, tidak layak bagi Ibnu Quhafah untuk menjadi imam di depan Rasulullah SAW. Jadi mentaati yang kedua ada Abu Bakar dan Abdullah bin Abbas ada dalam posisi berada kepada Rasul, bukan tidak mentaati, namun Rasul cinta dan senang dengan adab ini sehingga mendoakan Abdullah bin Abbas dan menyetujui perbuatan Abu Bakar. Inilah pertanyaan yang sering dilontarkan. Kalau di dalam sholat, ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala bersolawat, apakah Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Dua hadis ini hadis sahih, hadis tentang Abu Bakar, hadis tentang Abdullah bin Abbas yang lebih mendahulukan adab daripada perintah. Makanya alim ulama kita mengatakan ketika Nabi ditanya bagaimana cara bersolawat, Nabi mengucapkan qul, katakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai akhir. Maka mengamalkan hadis ini, alim ulama kita mengatakan, terutama di Indonesia, di Malaysia, di Brunei yang bernama Syafi'i radhiyallahu anhu, dianjurkan di dalam sholat satu menggunakan perintah Allahumma sholli ala Muhammad, satu menggunakan adab Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka alim ulama kita banyak cenderung untuk apa? Menggunakan adab dan akhlak kepada Rasul, sehingga dalam sholat pun tetap mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina
Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inilah adab dan perintah. Oh, Maulana, kalau saya kan sebenarnya Allahumma sholli ala Muhammad, silakan juga karena ada perintah. Kalau saya ingin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, silakan juga ada contohnya. Jadi yang ingin mendahulukan perintah, ada yang ingin mendahulukan adab, semuanya diayomi, dikeluarkan oleh dalil-dalil yang sahih. Mana kita yang mau ambil, silakan. Hanya kebanyakan masyarakat di Indonesia apa? Pakai sayyidina. Apa? Kultur bangsa Indonesia lebih apa? Lebih beradab. Ibrahim seperti itu. Dalam masalah ada dan akhlak kepada Rasulullah, alim ulama Indonesia itu cinta kepada Rasulullah, beradab tinggi kepada Rasul, sehingga menunjukkan pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fima warada fi fadli qul huwallahu ahad. Menerangkan tentang keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Qad warada fi surat Al-Ikhlas ahaditsu katsiratun an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam minha ayat. Ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailatin فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله وقال صلى الله عليه وآله وسلم قل هو الله أحد الله الصمد ثلث القرآن. رواه البخاري وأحمد وأبو يعلى عن أبي سعيد ورواه ابن حبان وابن السني وأبو نعيم والطبراني رحمهم الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه ورواه البيهقي عن أبي أيوب رضي الله عنه ورواه الخطيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أجمعين. Bab tentang keutamaan ya, Qul huwallahu ahad. Dalam hadis Imam Bukhari, Ahmad bin Hanbal dan lain-lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apakah ada salah seorang di antara kalian yang mampu untuk membaca Al-Quran setiap malam sepertiga? Adakah di antara kalian yang mampu untuk membaca Al-Quran sepertiga Quran setiap malam? Maka hal yang demikian itu memberatkan para sahabat. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang mampu berbuat demikian? Setiap malam membaca sepertiga Al-Quran. Tapi kalau sepertiga Al-Quran berapa juz? 10 juz. Ya sudah berat tapi ini berat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, ucapkanlah oleh kalian qul huwallahu ahad Allahus samad. Karena itu adalah sepertiga Al-Quran. Ya, ini dalil tentang keutamaan membaca Al-Ikhlas. Ya, Al-Bukhari, Ahmad dan lain-lain. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra' qul huwallahu ahad yuraddiduha falamma asbaha jaa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fadzakara dzalika lahu wa ka'anna ar-rajula yataqalluha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري ومالك وأبو داود والنسائي. وقال المنذري إن الرجل القارئ هو قتادة ابن النعمان أخو أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما من أمه. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mengisahkan ada seorang lelaki yang mendengar lelaki lain membaca Qul huwallahu ahad diulang-ulang di malam hari sampai subuh. Membaca apa? Membaca surat Al-Ikhlas dari malam sampai subuh. Lalu orang ini pun datang
Dalam apa ini? Dalam sholat tahajudnya, sholat sunahnya. Seolah-olah lelaki ini menganggap bacaan Al-Ikhlas itu sedikit sekali, kan gitu ya? Sedikit sekali. Maka ketika dia menganggap itu bacaan ayatnya cuma sedikit, Rasulullah SAW berkata, aku bersumpah demi jiwaku yang ada di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Kemudian Imam Al-Munziri berkata, orang yang menjadi pembaca surat itu adalah bernama Qatadah bin Nu'man. Siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man ini adalah saudara Abu Sa'id Al-Khudri, satu ibu. Yang mengisahkan ini Abu Sa'id, yang dikisahkan adalah saudara satu ibu, yaitu Qatadah bin Nu'man. Hadirin yang mulia, ini sebagai dalil olehnya ya mengulang-ulang bacaan dalam Al-Quran dengan jumlah bilangan yang tidak ditentukan. Karena Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu beliau mengulang-ulang membaca surat Al-Ikhlas dalam sholatnya sampai subuh. Coba nanti dipraktekkan ya malam ini. Ada di antara antum ya, nggak usah panjang-panjang lah, misalkan dari jam 1 aja sampai subuh lah. Nggak panjang kan? Berapa jam tuh? 3 jam ya. Coba misalkan 3 jam pulang-pulang surat Al-Ikhlas. Ada itu kayak apa namanya? Kayak itu nanti ya. Nanti kalkulasinya dapat berapa ya? Nah, silakan. Silakan. Yang merasa ini sholatnya panjang tapi hafalannya pas-pasan, gampang, ada solusi. Apa solusinya? Mengulang-ulang Al-Ikhlas. Mau lebih pendek lagi, baca inna a'toina. Lebih pendek lagi kan? Tidak ada benar mengulang-ulang Al-Ikhlas. Dan hadirin yang mulia, mengulang-ulang surat Al-Ikhlas dalam sholatnya itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Apa? Tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah SAW apabila sholat baca ayat yang panjang-panjang dari Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ma'idah dan lain-lain, Rasul tidak mencontohkan apa? Gak ada Al-Ikhlas diulang-ulang lagi. Gak ada contoh Nabi, gak ada perbuatan Nabi. Ya, maka perbuatan orang ini dilaporkan oleh sahabat kepada Rasul. Ini benar nggak gitu ya? Nabi tidak mencontohkannya, Nabi tidak menganjurkannya, kan gitu. Tapi dikerjakan oleh sahabat sebagai inisiatif kebaikan, kan gitu. Apa inisiatif kebaikan? Istihadiyah ini. Apa hukumnya coba? Maka ketika mendengar perbuatan orang ini, Nabi justru mengatakan itu Al-Ikhlas sepertiga Quran. Bukan hanya menerima, tapi Nabi juga memuji bacaan amalan dia. Ini dalil ya bahwasanya apa yang Nabi tidak kerjakan, apa yang Nabi tinggalkan, ya ternyata apa? Mendapat tempat dalam syariat. Sebab ada kesalahpahaman dari beberapa kelompok ya radikal, kelompok nyeleneh yang keluar dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yang keluar dari ijma, ya, mengatakan setiap yang tidak Nabi kerjakan tinggalin bid'ah dan lain-lain, membabi buta, sehingga menuduh orang-orang atau masyarakat yang tinggal di satu kawasan, di suatu negeri yang beramal beda dengan dia karena merasa diri tidak datang dari Nabi, dicap masyarakat itu mayoritas adalah ahli bid'ah, ahli kesesatan. Ini kan kelompok radikal yang sekarang ini berkembang ya di berbagai belahan dunia. Apa yang ditawarkan oleh kelompok radikal ini cuma itu aja, ya, bid'ah sunnah, bid'ah sunnah. Nah gitu ya, saya sunnah, kamu bid'ah, itu aja kerjaan. Nggak ada kerjaan yang lain ya.
itu tidak otomatis dianggap muhdasat, perkara yang baru. Setiap perkara yang baru itu adalah sesat, bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, tidak otomatis. Tetapi hal-hal yang baru yang tidak dikerjakan oleh Nabi, yang ditinggalkan oleh Nabi, hendaknya ditaruh dalam timbangan syariat, Quran, hadis, ijma, qiyas. Apabila sesuai dengan Quran dan hadis, maka dia adalah perkara baru yang baik. Namanya bid'ah hasanah. Kalau dia ternyata bertentangan dengan Quran hadis, maka tentunya dia adalah perkara baru yang buruk, namanya bid'ah sayyi'ah. Jelas kan? Nah, gampang sekali sebetulnya ilmu itu. Gampang sekali ya. Ini adalah mengenai apa? Mengenai keutamaan surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan Allah berikan kita pahaman. Hadis yang terakhir, man qara'a qul huwallahu ahad mi'atai marrah ghafara Allahu lahu dzunuba mi'atai sanah. Haditsun sahih rawahu al-Baihaqi fi Syu'ab an Anas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Qul huwallahu ahad sebanyak 200 kali, maka Allah pasti akan mengampuni dosanya yang 200 tahun. Lagi, karena siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 200 kali, Allah pasti mengampuni dosanya berapa? 200 tahun. Hadis riwayat Imam Baihaqi, ini adalah hadis sahih. Ya. Insyaallah diamalkan ya. Berapa tadi? Al-Ikhlas 200 kali. Ada yang punya dosa 200 tahun di sini? Bisa jadi punya kan? Begitu, wallah. Pertanyaan, apabila seseorang memberikan uang kepada yang lain, kemudian uang itu digunakan untuk membeli baju, apakah pahalanya terus mengalir kepada orang yang memberikan uang itu? Iya, selama bajunya dipakai untuk menutupi auratnya, ya, dipakai untuk hal yang baik, insya Allah bertahan sampai baju itu laku atau hancur. Maulana, apakah boleh melihat rambut sepupu perempuan? Berarti sepupu itu anak apa? Paman ya, bibi. Nah, dia sudah bukan mahram, tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali dia masih kecil, masih balita, nah, boleh. Tapi kalau sudah balik, tidak boleh. Allah. Apa hukumnya orang yang menjelek-jelekkan orang yang telah meninggal? Contohnya orang Syiah yang mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah itu di neraka. Termasuk babul kabair, dosa besar. Jelek-jelekan orang yang telah meninggal dunia itu dosa besar. Apalagi orang yang menjelekkan tersebut adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Maka perbuatan orang Syiah yang suka mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah dan lain-lain radhiyallahu anhum ajma'in, ini bisa sampai kepada batasan apa? Hukum kafir nanti. Kenapa? Karena orang yang terbiasa mencaci maki para sahabat, Abu Bakar dan lain-lain, itu lama-lama mereka kenapa? Mengatakan ini halal, ini boleh, padahal haram. Ya, mengatakan sesuatu yang haram menjadi halal, apa hukumnya? Kufur. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada orang Syiah kembali ke jalan yang benar. Hukumnya apabila kita menggosok, memakai barang orang lain, ya barang seseorang tanpa izin. Setelah itu kita bilang ke orang yang mempunyai barang tersebut bahwa tadi meminjam barangnya, terbalik. Ya namanya gosok, adalah tetap berdosa, kan gitu. Setelah berdosa baru kita bilang, kalau dia sudah kesal duluan, dosa. Tapi dia maafin, ya. Kalau dia maafin, ya dosa kita diampuni sama Allah insyaallah, gitu ya. Cuma itu adalah akhlak yang tercela, jangan dibiasakan, ya. Syukur-syukur kalau dia mau maafin, kalau dia nggak mau maafin, berarti kan. Seperti itu, Allah. Ada anak yang beragama Kristen, dia ingin masuk Islam, namun terhalang oleh kedua orang tuanya dikarenakan takut durhaka. Apa yang harus dilakukan oleh anak itu?
ya masuk Islam. Ya, masuk Islam aja. Takut durhaka sama orang tua kita, tapi durhaka sama Allah, kan gitu. Ya, tidak mau masuk Islam karena takut durhaka sama orang tua. Apa yang lebih durhaka daripada menyekutukan Allah? Menyekutukan Allah, durhaka besar. Kepada orang tua, durhaka besar juga. Tapi kalau dibalik-balik, lebih besar mana dosanya? Menyekutukan Allah atau durhaka sama orang tua yang Kristen? Ya, menyekutukan Allah. Makanya kalau bertabrakan dua perkara yang sama besar, maka yang lebih besarnya dihindari. Itu apa? Kita masuk Islam, walaupun harus apa? Bertentangan dengan kedua orang tua. Begitu caranya. La ta'ata lil makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati siapapun makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ya, dalam Al-Quran, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua kamu memaksa bersikeras, ya, menginginkan kau untuk kufur mensekutukan Allah dengan siapapun, jangan mau. Kalau tuti'huma, jangan kamu taati kedua orang tua yang menyuruh untuk kufur, jangan. Tapi tetap keduanya digauli dengan pergaulan yang baik. Walaupun dia adalah non-muslim, tetap bisa berbakti dalam batasan-batasan apa yang dibolehkan dalam syariat. Bantu orang tua, berkata baik sama orang tua itu harus. Tapi ketika dia ngajak kita untuk ke gereja, untuk ke apa namanya, tempat ibadahnya, ibadah Tuhannya, ya jangan mau. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau menghibah kepada orang, ya, menjelekan orang, tapi tidak menyebut namanya secara langsung, dia pakai nama fulan, apakah itu termasuk ghibah? Contoh, Andi diganti fulan. Bagaimana jika orang yang mendengarkan mengerti maksud fulan itu ke siapa? Kalau dengan bahasa isyarat tersebut sudah diketahui oleh umum si fulan itu adalah orang itu, maka itu juga ghibah. Ini akan membuat orang itu marah. Definisi ghibah adalah zikruka kabima yakra, kamu menyebutkan saudaramu dengan perkataan-perkataan yang kalau dia dengar membuat dia marah. Itulah ghibah. Terserah mau kita bicara tentang diri dia, tentang barang-barang dia, tentang keluarga dia. Ya, kita misalkan bicara, oh si fulan kendaraannya butut, misalkan. Ya, dengar nih, kendaraan saya dibilang butut, marah nggak dia? Marah kan? Ghibah itu, kan gitu. Oh, si fulan anaknya tuh peang misalkan. Dengar dia marah kan? Oh, ya dia. Nah, itu ghibah itu. Ya. Wallahu a'lam. Nanti ya pertanyaannya, nanti ya. Kalau buang angin atau hajat di waktu sholat atau di luar sholat, apa hukumnya? Syukur. Masalah buang angin atau buang air kecil, buang air besar, ya, ini adalah hukumnya makruh di dalam maupun di luar sholat. Ya, terutama di dalam sholat lebih makruh lagi. La sholata bil mudafa'atil akhbatain, tidak ada sholat. Ya, maksudnya sholatnya tidak sempurna, sholatnya pasti banyak rusaknya. Kacau nanti sholatnya, tidak fokus, tidak konsentrasi, ya. Bagi orang yang menahan buang air kecil, buang air besar. Makanya buang air kecil, buang air besar, ketika diperlukan langsung buang saja. Yang lain-lain dihentikan, ya. Sholat aja suruh dihentikan kalau kita mau buang air besar. Apalagi yang lain-lain, lagi ngobrol, lagi main catur misalkan, ya, buku air besar, misalkan. Anak-anak saya mau buang. Saya membuat nanti ada penyakit tuh, pokoknya kecil ditahan penyakit nanti. Maka orang yang berbuat seperti ini makruh. Kalau dia mudarat sampai membahayakan jiwanya, hukumnya haram nanti. Kenapa? Diselenggarakan untuk menjaga jiwa, menjaga diri. Perkara-perkara yang merusak diri itu dilarang oleh syariat. Setiap perkara perbuatan yang merusak diri namanya mafsadah, kerusakan.
Bahkan ketika orang sedang sholat, kebelah ingin buang air kecil, buang air besar, atau kentut sekalipun, udah buang aja. Ya, lalu kita batalkan sholat, ulangi sholat kita, wallahu a'lam bishawab, demi menjaga keselamatan diri kita. Maulana apa hukumnya memberi hadiah kepada akhwat yang bukan mahram yang sudah membimbing kita dalam masalah agama? Ini mah ente alasan mau dekat perempuan yang bukan muhrim. Gak ada itu, gak usah. Kalau ente mau ngasih hadiah kepada fakir miskin aja. Ini kan pertanyaan-pertanyaan apa? Nyerempet-nyerempet. Ya, anak muda. Ya, anak muda. Wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Ini nanti bahaya nanti. Ya, dari ngasih hadiah, timbul suka, saling berpandang-pandangan, akhirnya berduaan, timbul ini dan itu, naudzubillah. Sadar lidzari'ah, maka menutupi celah-celah ke arah sini, saya katakan gak usah, ya, gak usah ngasih hadiah kepada akhwat yang bukan muhrim, ngapain? Banyak kok itu saudara-saudara ente yang perlu dikasih hadiah. Lo pakai ente, nenek ente, kasih siwak, kasih minyak wangi, ngapain? Ya. Sebelum kita bersilaturahim kepada yang jauh, kepada yang dekat-dekat dahulu, belum asik kepada yang jauh-jauh, yang dekat-dekat dulu, ya. Memang boleh sih boleh, tapi ketika ini ada indikasi ke arah mana, sesuatu yang tidak normal, udah larang aja. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Apakah batal wudu jika seorang anak laki-laki bersentuhan dengan ibu, kakak, adik perempuan? Yang enggak, atau yang kan mahram. Orang yang haram untuk dinikahi, maka bersentuhan dengan dia tidak batal wudu kita. Dan apakah boleh membaca surat Yasin di kuburan untuk mendoakan orang yang di dalam kubur? Silahkan. Ya, contoh-contohnya dari salafus shalihin, dari sahabat tabi'in, begitu banyak. Silahkan, sudah pernah kita ceritakan. Ya, baca Yasin. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berwasiat supaya nanti kalau meninggal dunia apa? Dibacakan surat Al-Baqarah, ya, tengah dan akhir Al-Baqarah, ya, di posisi apa? Posisi kepalanya. Nah, dan ini pun diiakan oleh Ahmad bin Hanbal, walaupun awal-awalnya Ahmad bin Hanbal nolak, tapi setelah mendengar riwayat ini Ahmad bin Hanbal menarik balik larangan membaca Quran di kuburan. Riwayat ini juga sahih. Ya, silakan. Bagaimana memandikan, menyolatkan jenazah yang benar? Tentang memandikan jenazah kemarin sudah dibahas hari Rabu dengan Tahdid Ali. Cara memandikan jenazah, ya, apa? Satu, jenazah tersebut setelah pakaiannya ya dipretelis, siap untuk dimandikan, ya, maka pertama apa? Jenazah tersebut diletakkan di lutut sebelah kanan kita, lutut kanan, dengan posisi seperti didudukan. Kemudian tangan kanan kita menyentuh apa? Bahunya, pundak ini, dan tangan kiri kita mulai mengusap-usap, ya, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Kayak apa? Kotoran-kotorannya apa? Keluar. Setelah dipastikan kita sudah mengusap pelan-pelan, ya, kita mengelus pelan-pelan itu sampai yakin kotoran keluar, baringkan lagi. Setelah itu kita dengan tangan kiri kita usahakan pakai pakai sarung tangan, ya, kotorannya kita bersihkan, ya, kotoran kencingnya, kotoran tinjaknya dibersihkan sambil disirami dengan air yang cukup, ya, seperti itu. Setelah selesai kita membersihkan najis-najisnya, kotoran-kotorannya, baru kita wudukan dia. Wudukan dia. Setelah kita wudukan dia, baru kita mandikan dia, ya, dengan sekali, 2 kali, 3 kali basuhan. Di samping itu ada istrinya dengan ada daun bidara, nah gitu. Di akhirnya dengan apa? Sedikit kabut, ya, bisa 3 kali, bisa 5 kali, sesuai dengan keperluan sampai diyakini najisnya hilang, dia menjadi
mayat yang betul-betul bersih, ya, seperti itu, ya. Itu caranya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan mensolatkan jenazah sudah umum dengan 4 kali takbir, membaca pertama Allahu Akbar, yaitu baca Al-Fatihah, Allahu Akbar kedua baca sholawat, Allahu Akbar ketiga baca doa. Di antaranya kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sampai seterusnya. Kalau dia perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha sampai seterusnya. Kalau dia banyakkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhum sampai seterusnya. Takbir yang keempat baca itu sedikit, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftirna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Bisa membaca Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Imam Ibnu Hajar, tambahan wabarakatuh boleh. Assalamualaikum saja. Assalamualaikum warahmatullahi sudah cukup. Mau ditambahin wabarakatuh kata Imam Ibnu Hajar pun bagus. Wallahu a'lam bishawab. Saya memiliki 2 teman orang Islam. 2 teman ini berteman dengan orang Kristen dan karena bersahabat, apa yang harus dilakukan? Dakwah. Ada orang Kristen masuk Islam itu. Kalau ente didakwah ke Kristen jangan mau tinggalin dia, ucapkan selamat tinggal selama-lamanya. Persahabatan kita mudorot kan gitu. Kalau dengan persahabatan ini manfaat, udah terusin. Tapi kalau mudorot, ya tinggalin. Apalagi ada indikasi ke arah kristenisasi. Justru kalau kita bersahabat dengan muslim, bisa mempengaruhi non-muslim untuk masuk ke dalam Islam yang rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam. Bagaimana bila kita sedang iktikaf di masjid, kita mempunyai wudhu dan tidur sambil duduk, tapi kita duduk sambil bersandar ke tembok. Ya, kalau ente duduk, ya, dan duduknya tidak batal, kan gitu ya, bisa setelah wudhu langsung sholat. Tapi kalau ente duduknya sambil bersandar ke tembok, maka ente duduknya itu tidak kuat, tidak kokoh duduknya, kemungkinan batalnya lebih besar. Sehingga dipastikan kalau dia sudah bangun itu wudhunya batal. Tapi kalau kita duduk kokoh duduknya, tidak bersandar, duduk kokoh seperti ini, ya, maka kemungkinan besar hadas yaitu batal wudhu itu kecil. Itulah ahli ulama mengatakan orang yang dia punya wudhu duduk dengan posisi yang kokoh seperti ini, ya, maka ketika dia bangun langsung sholat tanpa perlu wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Karena tidur itu pada dasarnya bukan hadas, ya, tapi tidur itu mudhannatul hadas. Ada kemungkinan batal wudhu. Wallahu a'lam. Bagaimana sholat tarawih? Sholatnya dua-dua, ada yang 4-4-3. Sholat tarawih sejak zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in sampai sekarang adalah dua-dua. Ya, sholat tarawih menurut a'imah mujtahidin, salafus shalihin dua-dua. Tidak ada sholat tarawih 4-4, ya. Sholat tarawih 4-4 itu adalah agama baru, buatan baru, keluar dari ijma, keluar dari jumhur. Dia namanya syudzul, apa? Ngelene, ya. Sholat tarawih dua-dua, minimalnya 20 rakaat. Dalilnya sudah sampaikan banyak banget dalil. Jadi kalau ada yang mengadakan tarawih 4-4, ya mendingan tinggalkan aja. Kenapa itu? Itu adalah membuat-buat agama yang baru keluar daripada ijma dan jumhur a'imah. Wallahu a'lam. Maulana lari dari medan perang kan dosa besar. Apabila kabur dari pesantren, apakah itu termasuk dosa besar? Ya kalau ente larinya karena nyolong dosa besar, gitu. Tapi kalau cuma lari aja, ya sebut dosa juga. Kenapa? Karena melanggar perjanjian. Dan perjanjiannya di sini sampai selesai tahqiq Quran. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Begitu. Tepatilah janji itu nanti ditanya dari kiamat. Al-mu'minuna ala syurutihim ma wafaqal haqq. Orang beriman itu hidup berdasarkan syarat
yang dibuat di antara mereka selama syarat itu sesuai dengan kebenaran. Ya, masuk pesantren ada syarat-syaratnya, maka syarat-syarat masuk pesantren kewajiban harus ditunaikan, termasuk jangan kabur harus ditunaikan. Ketika kabur dosa, karena apa? Melanggar perjanjian, melanggar syarat yang kita buat. Kecuali untuk kemaslahatan, karena pindah ke tempat yang jauh, karena faktor-faktor lain yang bisa dimengerti, boleh. Tapi kalau kabur tidak, ya dosa, tapi tidak dosa besar seperti kabur dari medan perang. Cuma menunjukkan itu anak tidak sabaran menghadapi perjuangan di pesantren, menghadapi pujian-pujian yang ringan saja kabur, apalagi menghadapi bom atom, menghadapi bom, lebih kabur lagi, kencing di celana atau anak biasa. Ya. Mengenai arti ria dan musyrik, ria itu adalah pamer, musyrik itu mensekutukan, kan gitu, ya. Setiap musyrik, ya, di bawahnya ada ria, tapi tidak setiap ria otomatis apa musyrik akbar, ya. Jadi musyrik itu lebih besar daripada ria itu sendiri, karena ria itu ada yang memang musyrik akbar, bisa jadi ria itu hanya terbatas dosa besar yang sebetulnya tujuannya bukan apa, bukan menyebutkan Allah, ya, hanya ingin dilihat saja, tidak ada tujuan untuk menyebutkan Allah, tapi ingin pamer dan lain-lain, ya. Ria di bawah syirik, ria di bawah syirik. Wallahu a'lam bishawab. Hukumnya orang Islam yang bekerja di perusahaan orang yang bukan Islam agama lain. Dipersilakan apabila itu adalah halal, benar caranya, ya. Perusahaan itu bukan untuk memusuhi orang Islam, silakan, ya. Bergaul, ya, bekerja, bermuamalah, berniaga, berdagang dengan orang non-muslim, selama dia tidak memusuhi kita, silakan. Tapi kalau jelas-jelas dia memusuhi kita, ya, membenci umat Islam dan lain-lain, maka tinggalkan, ya. Apalagi itu perusahaan misalkan dananya dipakai untuk prestasi, tinggalkan, ya. Ada itu kan perusahaan-perusahaan seperti itu, boleh tinggalkan, nggak usah. Seperti kita misalkan naruh uang, ya, di bank-bank yang milik non-muslim, apakah itu asing maupun asing, kita tinggalkan aja. Masukkan dana-dana kita ke bank-bank syariah milik pemerintah, karena nanti dananya dipakai apa? Pembangunan bangsa dan negara kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mulai di kajian kita sementara, pertanyaan yang lain nanti dijawabnya, mudah-mudahan bisa dikamalkan. Kita kembali ke rumah, insya Allah kita makmurkan masjid-masjid kita. Setiap kali majlis taklim hendaknya sholat 5 waktu berjamaah. Rumah hidupkan anak-anak di rumah tangga, baca Quran dan lain-lain. Ada sholat sunnah, zikir, ya. Kita siapkan diri dan harta kita untuk jihad di jalan kalimatillah, baik dalam bidang taklim, ya, dalam ekonomi, dalam apapun kita latihkan diri kita untuk menegakkan, meninggikan kalimat Allah. Itu termasuk jihad, ya. Seperti pesantren, ulama dan sebagainya itu sedang berjihad, yang ke masjid itu sedang berjihad, yang mencari hal yang halal sedang di jalan Allah, yang berperang juga sedang di jalan Allah. Ayo kita usahakan setiap aktivitas kehidupan kita bernilai di jalan Allah. Ya, ketika nanti ada seruan-seruan kita untuk membela agama Allah, tidak saja apa seruan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang ke masjid, gitu. Seruan puasa Ramadan, buat seruan apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya yang dikumandangkan juga oleh ulama, siap. Allahu Akbar, siap semua insyaallah. Inilah semangat orang Islam, dengar seruan Allah dan Rasul yang dikumandangkan oleh alim ulama. Sami'na wa ata'na, dahulukan ini daripada cinta kepada dunia dan segala sesuatu. Kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم صل على سيدنا محمد برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
تفرقنا هذا من بعده تفرقا معصوما غير شقي ولا محروما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، اجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه واله وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه واله وسلم ولا تجعلنا منهم. انت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين، ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم عزز الكفره الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون اولياءك. اللهم اخذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم اخذهم اخذ عزيز مقتدر. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، من عذابك نستجير، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشى، نفس لا تشبع، دعاء لا يسمع. نسألك من الخير كل عاجل وآجل ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه ما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.